Sebagaimana topik kita pada pagi hari ini adalah memaknai makna kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui bahawa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-28 Allah mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa wa ilaihi turja'un. Kenapa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu dulunya mati, lalu Allah hidupkan kamu, summa yumitukum summa yuhyikum, lalu Allah hidupkan kamu dan lalu Allah matikan kamu, summa ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Lantas bagaimana kita memaknai kehidupan kita di dunia ini? Apakah kita hidup hanya untuk dimatikan saja? Atau bahkan kita hidup ini hanya untuk berpoya-poya saja? Atau bahkan kita hidup di dunia ini hanya untuk menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT saja? Bukan itu saja yang harus kita maknai, bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini sifatnya adalah majzian bih, sifatnya adalah maya, sifatnya adalah sementara. Maka hendaklah berhati-hati kita dalam menghidupi kehidupan kita ini, bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini yang sementara, yang sifatnya sementara inilah yang harus kita benar-benar mengetahui bahwa apa tujuan hidup kita yang sebenarnya di atas dunia ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kita 3 tujuan hidup kita yang sebenarnya. Yang pertama, hidup kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteks ibadah di dalam Al-Quran ini, wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budu, tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, Allah menegaskan bahawa diri kita hidup di atas dunia Allah ini bertujuan untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang mematikan kamu, dan Allah lah yang menghidupkan kamu juga. Yang ketiga, memahami kehidupan ini dalam Al-Quran adalah dengan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. Di dalam surah Ar-Rahman Allah menegaskan kepada kita berkali-kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, Allah mengatakan, nikmat Tuhan kamu yang mana yang telah kamu dustakan. Allah ingin mengembalikan kehidupan manusia tersebut dengan kehidupan yang sebenarnya, bahwa sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kita ini bukan siapa-siapanya. Kalau kita dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, kita juga bukan manusia biasa. Kita bukan makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang sebenarnya adalah makhluk Allah yang benar menyadari bahawa dirinya ini datang dari Allah, dihidupkan dari Allah, dan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Allah sendiri. Bahawa hidup kita ini harus selalu bersyukur. Ini adalah konteks kehidupan yang harus kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam keadaan buruk ataupun dalam keadaan bahagia yang sangat-sangat.
kita harus tetap bersyukur. Bahwa kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini, dunia ini adalah titipan Allah, adalah sifatnya sementara. Bahwa segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bukan untuk kita berpoya-poya saja. Ingat, ketika kita dalam keadaan kaya, bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT dengan kekayaan kita tersebut. Ketika kita dalam keadaan miskin, ingat suatu saat nanti kemiskinan tersebut akan memberikan kebahagiaan kita di alam akhirat apabila kita bisa menyikapi dengan syukur kepada Allah. Inti daripada kehidupan kita ini, apabila kita bisa bersyukur kepada Allah dalam setiap apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik dalam keadaan sempit, lapang, sakit ataupun sihat, senang, bahagia ataupun duka dan lain sebagainya, insya Allah hidup kita ini akan menjadi hidup yang terbaik, dan hidup kita ini akan lebih barokah daripada kehidupan yang sebelum-belumnya. Mudah-mudahan kita menjadi hidup di atas dunia ini hidup yang benar-benar berkah dan mendapati rahmat Allah sepanjang masa kita, dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah.